Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini, saya Putri Tri Aprianti akan sedikit membahas materi tentang model e-learning. Yang pertama ada model e-learning Universitas Tun Abdul Razak Unitar di Malaysia, terdiri atas 3 komponen penting. Di antaranya yang pertama ada CD atau Web-Based Courseware, yang artinya itu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Atau juga bisa disebut dengan multimedia CD atau materi kuliah berbasis web yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh peserta didik. Dengan pembelajaran berbasis web ini merupakan salah satu penerapan pembelajaran e-learning atau pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran agar siswa itu belajar secara mandiri dan juga peserta didik itu bisa mengakses secara online berbagai situs website yang ada di dalam internet. Juga bisa menganalisis informasi yang relevan terkait dengan materi pembelajarannya. Selanjutnya, yang kedua itu ada VOIS atau Virtual Online Instructional Support System, atau bisa juga disebut dengan sistem instruksi berbasis jaringan. Dengan adanya VOIS ini memungkinkan peserta didik itu dapat mendownload tugas-tugas atau mengerjakan tugas secara online, kemudian juga bisa menerima dan mengirim email kepada para peserta didik, juga kepada pendidiknya atau pengajarnya, bisa juga mengikuti kuis secara online, dan bisa juga melihat hasil atau nilai ujian atau tes yang dia lakukan seperti itu. Dan memungkinkan juga adanya forum diskusi interaktif yang melibatkan para peserta didik dan juga pengajarnya ya, tanpa harus berkumpul di dalam suatu ruangan ya. Jadi ini dilakukannya secara jarak jauh atau online, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tutorial session. Nah, di dalam tutorial session ini ada 2 model, yaitu pertemuan atau pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Nah, misalkan dalam satu semester itu paling sedikit 4 kali pertemuan ya dilakukan secara tatap muka, misalkan untuk mendiskusikan atau membahas materi-materi yang sulit gitu kan. Dan sisanya itu dilakukan dengan pembelajaran online atau daring seperti itu. Selanjutnya ada teori belajar pendukung model e-learning. Seperti yang kita ketahui bahwa e-learning itu merupakan model pembelajaran yang tentunya tidak lepas dari dukungan teori belajar secara universal. Karena pada dasarnya, teori belajar itu merupakan dasar atau pokok pijakan dalam proses pembelajaran. Dan tentunya, teori belajar ini memuat petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu proses pembelajaran. Nah, di sini ada pendapat Garrison tentang teori ya, yang berbunyi, "It is theory that provide a coherent ordering of relevant variables and relationship to guide both practitioner and researchers." Yang artinya itu, teori itu memberikan urutan yang koheren dari variabel dan hubungan yang relevan untuk pelaksanaan ataupun dengan penelitiannya. Jadi, di dalam teori belajar itu ada teori statis ya dan juga teori dinamis. Kalau teori statis itu berarti teori yang digunakan oleh pelaksana.
seperti guru atau pendidik ya. Kalau teori dinamis itu teorinya terbuka ya, yaitu dilakukan atau digunakan oleh si pembuat teori itu sendiri atau disebut dengan peneliti. Jadi ini berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Garrison. Nah, selanjutnya, di dalam teori belajar pendukung model e-learning ini ada juga yang disebut dengan teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa pengetahuan itu adalah hasil konstruksi manusia. Jadi, manusia itu mengkonstruksi melalui interaksi dengan objek, kemudian fenomena-fenomena, pengalaman-pengalaman, ataupun lingkungan sekitar atau lingkungan mereka. Nah, dengan adanya pendekatan teori konstruktivisme ini, memandang bahwa peserta didik itu dapat membangun sendiri pengetahuan yang akan dimilikinya. Nah, pengetahuan itu dilakukan berdasarkan pengalamannya sendiri ataupun pengalaman dari orang lain. Unsur terpenting dalam teori ini adalah membina peserta didik untuk belajar sendiri dengan aktif, yaitu dengan cara membandingkan pengetahuan atau informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Jadi kesimpulannya, teori konstruktivisme ini teori yang mengedepankan pengetahuan logikanya atau pemahaman logikanya dengan konseptual si pembelajar atau peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, pengetahuan itu tidak bisa begitu saja ditransfer kepada orang lain tanpa adanya pemahaman konteksnya, seperti itu. Selanjutnya ada teori e-learning ya, atau teori pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, di dalam teori e-learning ini ada pengelompokan teori jarak jauh ya, yang dikemukakan oleh Kagan. Yang pertama itu ada teori kemandirian dan otonomi, kedua ada teori self-regulated learning, ketiga ada teori industrialisasi pengajaran, keempat yaitu teori interaksi dan komunikasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama ada teori kemandirian dan otonomi. Nah, teori kemandirian ini merupakan hal yang sangat penting ya dalam pembelajaran jarak jauh ya. Karena di situ peserta didik itu dilatih untuk mandiri ya, atau mencari tahu, menggali potensi ataupun pengetahuan yang akan mereka miliki ya, dengan cara memanfaatkan media internet ya untuk mengakses berbagai situs yang ada di internet terkait dengan materi pembelajarannya. Tentunya di dalam pembelajaran jarak jauh ini peserta didik itu tidak terikat oleh waktu, jadi kapanpun, dimanapun bisa dilakukan atau bisa diakses. Nah, kemudian juga memberikan lebih banyak waktu luang kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Juga diberikan kebebasan untuk memulai, mengakhiri, dan belajar dengan caranya sendiri, seperti itu. Yang kedua, yaitu ada teori self-regulated learning. Nah, teori yang kedua ini lebih menekankan kepada pengaturan dirinya sendiri dalam mengikuti program pembelajaran atau proses pembelajaran jarak jauhnya. Nah, di dalam teori self-regulator ini ada 6 ukuran yang diidentifikasi oleh Leitner dan Harris. Pertama itu ada epistemological beliefs, yang artinya itu suatu pemahaman dirinya sendiri dari sistem pengetahuannya. Jadi pemahaman tentang pengetahuannya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada motivation atau motivasi, yaitu keinginan belajar ataupun dorongan untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik yang datang dari internal maupun eksternal. Kalau internal itu berarti motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Kalau motivasi eksternal berarti motivasi yang berasal dari luar. Contohnya seperti orang tua, kemudian keluarga, teman-temannya, guru, ataupun sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu ada metacognition. Kalau metacognition itu
pemahaman tentang kognisi ataupun kesadaran pemikiran dan pembelajarannya sendiri. Kalau yang keempat ini ada learning strategis, yaitu strategis peserta didik yang dapat memanfaatkan pembelajarannya sendiri. Kemudian yang kelima itu ada contextual sensitivity, yang artinya itu kemampuan untuk memahami situasi ataupun kondisi pembelajaran dan bagaimana cara mengidentifikasi masalah ataupun memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada environmental analysis atau control, yaitu menggunakan sumber-sumber eksternal atau sumber-sumber dari luar untuk mencapai solusi atau mencari solusi dalam memecahkan masalahnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu teori industrialisasi dan pengajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan pendidikan di dunia itu tidak lepas dari adanya perkembangan revolusi industri yang ada di seluruh negara atau di dunia ini ya. Karena secara tidak langsung itu perubahan industri ini juga merubah tatanan ekonomi dan tatanan pendidikan di suatu negara. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang atau di era 4.0 ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pengajaran ataupun pembelajaran, di mana dengan adanya akses internet atau teknologi ini memudahkan para pengajar ataupun peserta didik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, sehingga juga dengan adanya akses teknologi atau internet ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Selanjutnya, ada teori interaksi dan komunikasi. Menurut Homburg, memandang bahwa materi belajar jarak jauh itu adalah gaya komunikasi yang tidak berbatasan sebagai instrumen percakapan, seperti interaksi antara peserta didik dengan tutor. Sedangkan interaksi antara organisasi pendukung itu seperti penulis, tutor, ataupun konselor itu merupakan simulasi dan fakta. Nah, simulasi itu terjadi saat interaksi peserta didik dengan materi pelajaran sebelum dimunculkan. Nah, dan fakta tersebut juga terlihat melalui tulisan ataupun interaksi telepon dengan tutor dan konselornya, seperti itu. Dengan adanya pola-pola interaksi dan komunikasi juga tetap dibutuhkan, walaupun media belajar berbasis teknologi ini lebih dominan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, akan tetapi harus diperhatikan juga penguasaan bahasa teknologi dalam komunikasinya oleh pendidik ya, yang masih belum merata. Oleh karena itu, mutu interaksi dan komunikasi juga sulit dijamin dapat berjalan dengan efektif. Nah, karena itu tadi kurang pemerataan ya dalam penguasaan bahasanya ataupun fasilitasnya seperti itu. Nah, selanjutnya, di dalam teori interaksi dan komunikasi ini ada 10 pendapat tentang e-learning yang dikemukakan oleh Nichols. Nichols juga mengatakan bisa disebut dengan 10 hipotesis atau juga 10 dasar-dasar e-learning. Nah, yang pertama itu dia mengatakan bahwa e-learning itu adalah suatu fasilitas untuk melaksanakan pendidikan yang dapat diterapkan dalam variasi model pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, e-learning itu merupakan bentuk khas pendidikan yang sesuai dalam paradigma tatap muka dan pendidikan jarak jauh. Yang ketiga, bila mana memungkinkan, pemilihan fasilitas e-learning mencerminkan pedagogi suatu materi. Bagaimana teknologi digunakan adalah lebih penting daripada teknologi mana yang digunakan. Kemudian yang keempat, kemajuan e-learning pada dasarnya melalui keberhasilan pelaksanaan inovasi pedagogi.
Kemudian yang kelima, e-learning dapat digunakan dalam dua cara utama, yaitu penyajian konten, pendidikan, dan fasilitas dari proses pendidikan. Kemudian yang keenam, yaitu fasilitas e-learning yang terbaik dibuat untuk mengoperasikan desain materi yang dibuat secara hati-hati dan integrasikan secara optimal. Kemudian yang ketujuh ini, teknik-teknik dan fasilitas e-learning sebaiknya digunakan setelah adanya suatu pertimbangan untuk menentukan antara online atau offline. Kedelapan, praktek e-learning yang efektif mempertimbangkan cara-cara yang berhubungan dengan kesempatan belajar yang disediakan oleh peserta. Kemudian kesembilan, proses esensial pada pendidikan adalah kemungkinan peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang direncanakan. Dan pendapat yang terakhir yaitu hanya manfaat mengakses dan pedagogi yang akan memberikan suatu dasar pemikiran untuk melaksanakan pendekatan e-learning. Nah, tadi 10 pendapat e-learning ya yang dikemukakan oleh Nichols. Mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya. Jika teman-teman ada yang belum paham atau ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Untuk itu, saya akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.